Uang tidak termasuk barang riba menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hutang piutang menggunakan uang rupiah. Si Ujang punya hutang pada si Joko sebesar 1 juta rupiah sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian saat ini si Ujang melunasi hutangnya pada si Joko sebesar 1 juta rupiah. Namun si Joko tidak terima dan menuntut agar ditambahi sebesar 500.000 rupiah. Sehingga total yang harus dibayarkan adalah uang 1.500.000 rupiah. Pertanyaannya, apakah itu bukan riba? Annal fulusa, pada sesungguhnya fulus yaitu mata uang yang selain terbuat dari emas dan perak, laisat, yaitu bukanlah oleh dia fulus minal a'yani, termasuk dari beberapa barang atau komoditi ar-ribawiyati yang bersifat riba. Jadi fulus itu bukan barang ribawi. Wahia, bermula dia fulus umlatun, yaitu yang diamalkan, yang diberlakukan, berlaku. Madrubatun, yang dicetak. Min ghairi dhahabi wal fiddati, min ghairi dhahabi, dari yang selain emas, wal fiddati, dan juga selain perak. Jadi apa saja yang diamalkan, diberlakukan sebagai nilai yang bukan terbuat dari emas atau perak, maka itu disebut fulus. Thumma takunu, kemudian menjadi oleh dia fulus al-awraqa. Al-awraqa pada kertas-kertas al-maliyata yang bersifat harta, tapi nanti bukan mal sebenarnya, tapi mutamawwal. Jadi setelah dia tercetak awalnya koin, ya, koin yang terbuat bukan dari emas dan perak, itu disebut fulus, kemudian berkembang menjadi kertas-kertas al-awraqa al-maliyah. Au al-awraqa an-naqdiyata, atau disebut juga sebagai kertas-kertas yang bersifat tunai seperti cek kemudian saham begitu. Tsumma tasiru, kemudian menjadi oleh dia fulus al-fulusa al-elektroniyata, yaitu pada fulus uang elektronik. Nah, ini saat ini sudah mulai viral uang elektronik, ya, fulus elektroniyah. Allah telah berkata al-mutaqaddimuna, oleh para ulama terdahulu minasy-Syafi'iyyati, daripada mazhab Syafi'i. Apa kata beliau, mereka semua itu, idza rajatil fulusu rawajan nuqudi lam yahrumir riba fiha. Idza rajat, apabila telah berlaku itu apanya, ya, laku laris, manis, ya, atau beredar, al fulusu oleh uang rawajan nuqudi, pada berlakunya nukut. Nukut itu adalah uang yang terbuat dari emas atau perak, rawajan nuqudi, lam yahrum, maka tidak haram ar-riba, oleh riba, fiha, di dalamnya dia fulus. Ini jelas sekali oleh ulama kita al-mutaqaddimun, mengatakan tegas, idza rajatil fulusu rawajan nuqudi lam yahrumir riba fiha. Yaitu yang disebut oleh hadis Rasulullah adalah emas, 1 emas, 2 perak, yang ketiga adalah gandum, yang keempat adalah barley, yang kelima adalah korma, yang keenam adalah milhun, garam. Kemudian kata Imam Syafi'i, wadhabu wal wariku, bermula emas dan perak, mubayinani, yaitu menjelaskan oleh keduanya, mubayinan, likulli syai'in, untuk setiap sesuatu. Nah, kata beliau, adzahabu wal wariku mubayinani likulli syai'in. Likulli syai', jadi tidak hanya separuh, tidak ada sebagian, tapi likulli syai'in, untuk setiap sesuatu. Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya, yaitu emas dan perak, athmanu kulli syai'in. Athmanu kulli syai'in, yaitu beberapa harganya tiap-tiap sesuatu. Jadi standar harga, mi'yarul qimah, nilai, itu adalah emas dan perak. Athmanu kulli syai'in. Wala yuqasu, dan ini perlu dipahami oleh seluruh pemegang mazhab Syafi'i. Wala yuqasu, dan tidak dikiaskan, tidak bisa dianalogikan, alaihima, atas keduanya, yaitu emas dan perak, syai'un terhadap sesuatu pun, minat ta'ami, dari jenis makanan, wala min ghairihi, dan ini ada juga qaid, wala min ghairihi, dan juga tidak dari yang selainnya, apapun tidak bisa dikiaskan dengan emas dan perak. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil Majmu'i Syarhil Muhadzabi. Qala telah berkata al-Imam oleh Imam An-Nawawi, ialah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala,
fil majmu'i di dalam kitab Al-Majmu' Syarhil Muhadzabi, sarahnya kitab Al-Muhadzab. Faraun idza rajatil fulusu rawajan nuqudi lam yahrumir riba fiha. Idza rajat apabila telah berlaku beredar laku laris manis al-fulusu oleh uang yang bukan terbuat dari emas dan perak, rawajan nuqudi pada berlakunya uang emas dan perak nuqud, lam yahrum maka tidak haram ar-riba oleh riba fiha di dalamnya dia al-fulus. Berulang-ulang ya, idza rajatil fulusu rawajan nuqudi lam yahrumir riba fiha. Lanjut kita akan membicarakan tentang fals atau uang. Al-falsu laisa bimalin wa innama huwa mutamawwalun. Al-falsu bermula uang yaitu yang bukan terbuat dari emas dan perak. Laisa yaitu tidaklah oleh dia al-falas bimalin yaitu harta. Jadi falas itu bukan harta secara hakikatan. Wa innama huwa mutamawwalun. Wa innama huwa sesungguhnya hanyalah dia al-falas mutamawwalun yaitu yang dijadikan harta. Jadi yang dianggap sebagai harta. Sekali lagi, fulus itu bukan malun hakikatan tetapi mutamawwalun yang dijadikan harta, yang dia bisa menduduki sebagai kalau tidak ada tidak berlakunya nukut di dalam suatu negara atau suatu masa. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan antara kasusnya si Ujang dengan si Joko. Sekali lagi tidak ada riba di dalam fulus atau uang. Apabila uang rupiah yang nilainya tidak stabil bergantung pada dolar Amerika Serikat, bukan bergantung pada emas atau perak. Jadi nilai uang rupiah kita itu sangat lemah, bergantung pada naik turunnya dolar Amerika Serikat, bukan bergantung pada harga emas atau perak. Oleh sebab itu di dalam hutang piutang menggunakan uang rupiah sebaiknya menggunakan standar harga emas. Semisal 10 tahun lalu harga 1 gram emas itu kurang lebih Rp100.000 misalnya. 10 tahun yang lalu uang 1 juta rupiah berarti seukuran 10 gram emas. Sehingga si Ujang seharusnya melunasi hutang kepada si Joko yang dia melunasinya menggunakan uang rupiah juga, harusnya seukuran harga emas 10 gram, seharusnya begitu. Jika harga 1 gram emas waktu melunasi hutang kurang lebih misalnya Rp500.000, maka tinggal dikalikan 10 gram. Kalau dulu ya 1 juta itu mendapatkan 10 gram emas, sekarang ini kita mengembalikan uang hutang itu dalam bentuk rupiah, ya kita kurskan, kita ukurkan, standarkan dengan harga emas sekarang. Harga emas sekarang nilainya misalnya harganya Rp500.000 per gram. Oh berarti kalikan 10, berarti kurang lebih 500 kali 10 ya 5 juta. Seharusnya si Ujang itu mengembalikan melunasi hutang kepada si Joko itu seharusnya 5 juta. Kemudian si Joko hanya menuntut 500, gak terima, itu namanya dolim. Dolim tidak adil. Jadi ingat bahwa yang makan riba sekali lagi itu bukan hanya orang yang punya uang, orang yang menghutangi saja, tetapi orang yang hutang pun bisa makan riba.